Pria bernama Valentin ini sangat manja. Memeluk dua wanita untuk tidur. Sambil mabuk, ketukan pintu membangunkannya. Seorang wanita menggendong anak muncul di depannya. Lalu dia memberikan anak itu kepadanya. Dan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat begitu, kedua gadis itu juga buru-buru menggunakan alasan untuk pergi. Dia pria yang hilang. Jadi Valentin tidak ingin kehidupannya diikat oleh anak itu. Dia buru-buru mengendarai tram untuk mengejarnya ke bandara. Dengan tujuan menghentikannya. Tetapi dia selangkah terlambat. Wanita itu sudah naik pesawat dan pergi. Valentin pulang ke rumah dan mengobrak-abrik semuanya. Dan akhirnya menemukan sebuah foto yang dikirimkan olehnya pada setahun yang lalu. Dia menemukan foto ini. Diambil di sebuah hotel tertentu di Los Angeles. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke Los Angeles. Tetapi Valentin sangat pengecut, tidak berani duduk di pesawat. Jadi dia membuat keputusan berani. Untuk menyembunyikan putrinya di dalam tasnya. Bawa susu formula dan popok bayi, lalu jalan-jalan ke Los Angeles. Karena dia tidak memiliki paspor. Jadi Valentin bersembunyi di mezanin truk impor besar. Sulit baginya untuk mencapai hotel. Dia menyembunyikan putrinya yang sedang tidur di sebuah kamar di tepi kolam renang. Lalu bertanya kepada pelayan di sini. Apakah melihat wanita yang di dalam fotonya? Pelayan berbicara banyak. Tetapi dia tidak tahu bahasa Inggris. Hanya mengerti 4 kata, ruang presiden. Jadi dia segera berlari ke kamar presiden. Pria membuka pintu adalah pria berambut keriting. Karena dia tidak bisa menemukan stuntman lain yang hebat, jadi dia sangat khawatir. Dia mengira Valentin adalah aktor dari pihak casting. Jadi dia membiarkan Valentin masuk ke kamar. Valentin dan pria berambut keriting pergi ke balkon. Ketika dia mau menjelaskan, dia melihat ke bawah. Dan menemukan putrinya merangkak ke dalam kolam. Melihat putrinya jatuh ke air. Di saat hidup dan mati. Valentin langsung melompat yang turun dari lantai ke-10 ke lantai pertama. Kemudian melompat ke dalam kolam dan menyelamatkan putrinya. Mungkin sejak saat itu, membangkitkan cinta ayah dalam dirinya. Tetapi lompatan barusan dia melakukan keajaiban. Menarik perhatian sutradara berambut keriting. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai stuntman. Jadi Valentin harus bekerja dan menjaga anaknya. Dia menetap di AS dengan susah payah. Seperti ayah baru lain. Meskipun bodoh, Valentin dengan sabar mengajari putrinya pergi ke toilet. Dia merayakan ulang tahunnya dengan dia. Bermain slide dengan dia. Menendang bola dengan dia. Untuk membuat putrinya bahagia, Valentin membuat model bermain mini di rumah. Bukan hanya itu, tetapi setiap minggu dia berpura-pura menjadi seorang ibu untuk menulis kepada putrinya. Jadi di dunia magi, ibu itu tidak meninggalkannya. Tetapi pergi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Demi kepercayaan putrinya. Ia banyak mengedit foto ibu dengan banyak bintang terkenal. Dalam kesan putrinya, ibu adalah pahlawan super. Suatu hari, ayah dan anak sedang bermain di taman hiburan. Ketika melihat gadis-gadis kecil lainnya dengan ibu mereka membawa mereka keluar, hati dia dipenuhi dengan kekaguman. Magi sangat menginginkan ibunya di sisinya. Jadi dia bertanya pada Valentin, jika ibu mencintaiku mengapa dia tidak mengunjungiku? Untuk mencari ibu untuk putrinya, Valentin berencana untuk mengadakan audisi. Tetapi semakin dia memilih, semakin dia merasa tidak puas. Jika tidak salah, itu terlalu banyak bertindak. Sementara Valentin tidak bisa memikirkan cara apapun. Dia menerima panggilan telepon. Itu adalah ibu kandung Magi yang menelepon. Sejak 7 tahun yang lalu setelah dia pergi yang dia tidak pernah muncul. Sekarang tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul. Membuat Valentine sedikit khawatir. Tapi melihat Magi melompat-lompat di tempat tidur. Dia membawanya itu ke tempat pertemuan. Karena sudah lama, Valentin juga lupa wajah ibu Megia bagaimana. Tetapi berdiri di tengah keramaian. Magi menatap dan segera menyadari ibunya Julie bergegas memeluknya. Kemudian, Julie ikut mereka untuk pulang. Begitu dia membuka pintu, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dalam ruangan tumpukan mainan. Yang tampak seperti area bermain kecil. Melihat Valentin memanjakan putrinya seperti itu, Magi tidak sabar untuk menarik Julie. Untuk melihat surat-surat yang ditulisnya selama bertahun-tahun. Tetapi ternyata surat-surat ini sebenarnya ditulis oleh Valentin.
Sekarang Julie sudah mengerti pengorbanan Valentine selama ini. Dan berterima kasih padanya karena telah membesarkannya menjadi orang yang lucu dan bahagia. Lalu Julie berkata dia akan mengajak suaminya mengunjungi Maggie besok. Mereka pergi restoran. Selama makan, Maggie terus membual tentang ayahnya yang brilian. Dia mengajak Julie ke panggung untuk menyaksikan aksi ayahnya. Valentine dengan senang hati setuju. Tapi dia tidak percaya putrinya akan menjebaknya seperti itu. Ternyata pria ini tidak tahu bahasa Inggris. Jadi Maggie selalu membantu Valentine berkomunikasi dengan kru. Sutradara ingin Valentine melompat dari lantai 8. Tetapi Maggie dengan bangga mengatakan bahwa ayahnya adalah orang paling berani di dunia. Dia bisa melompat dari atap. Setelah mengetahui, Valentine mengatakan bahwa mungkin saja jatuh dari kasur penyangga, terlalu berbahaya. Dia sendiri hanya bisa melompat dari lantai 5. Tetapi Maggie di permukaan setuju dengan Valentine. Tetapi dalam kenyataannya dia merahasiakannya dan memberitahu sutradara bahwa itu tidak masalah. Jadi dalam situasi tidak tahu apa-apa, Valentine duduk di lift. Setelah dia sampai di tempat, melihat ke bawah, dia menemukan bahwa telah salah. Dia buru-buru meronta dan berteriak memanggil sutradara. Sutradara mengenali Maggie berbohong. Jadi memarahinya. Maggie tidak tahu harus lakukan apapun. Dia melihat putrinya dimarahi. Jadi cepat berubah dan mengatakan bahwa dia baru saja berakting. Dia setuju untuk melompat ke bawah. Jadi demi putrinya, Valentine memberanikan diri untuk melompat turun dari atap. Karena dia terlalu tinggi, dia terlempar dari kasur, jatuh koma di tempat. Semua orang di sekitar ketakutan. Saat ini Maggie biasa menarik keluar seutas kalung, mulai merapal mantra. Tak lama kemudian Valentine bangun kembali. Ternyata mantra ini adalah permainan yang mereka mainkan bersama. Dia pura-pura mati. Putrinya membantunya untuk bangkit kembali. Meskipun permainan ayah dan anak itu menakutkan. Tetapi Julie menganggap pekerjaan Valentine terlalu berbahaya. Jika suatu saat permainan itu menjadi kenyataan, siapa yang akan merawat putrinya? Jadi sebelum pergi, terlepas dari keberatan Valentino, dia mematahkan kebohongan Valentino sendiri. Mengatakan bahwa dia awalnya bukan untuk bepergian keliling dunia. Juga bukan superhero. Karena tidak ingin mengecewakan putrinya. Valentine harus menerima bahwa dia telah bohong. Julie menggugat Valentine di pengadilan dengan alasan pekerjaannya terlalu berbahaya. Dia meminta pengadilan untuk mengembalikan hak asuh putrinya. Walaupun Valentine sangat bingung tapi hal yang mendesak saat ini adalah cepat berganti pekerjaan. Tapi selain Stuntman, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia mulai dari jenis pekerjaan. Tetapi semuanya tidak berhasil. Dia berjalan-jalan dengan seekor anjing, dia digigit anjing itu. Dia memperbaiki mobil seseorang, pantatnya berubah menjadi apel merah. Sebagai tukang listrik, dia tersengat listrik. Tidak dapat melakukan apa-apa. Segera hari pengadilan interogasi datang. Semua kesaksian saksi mata terhadap Valentine. Karena putrinya bekerja sebagai penerjemah untuk Valentine, dia sering bolos sekolah. Sehingga guru di sekolah sangat tidak senang. Dia mengatakan Valentine terlalu dimanjakan. Sering mengantar putrinya keluar dari sekolah. Manajer apartemen mengatakan, Valentine masih berutang biaya pemeliharaan lift gedung. Pada saat ini, bos Valentine berjalan ke podium. Dan berkata tentang adegan ketika dia pertama kali bertemu Valentine. Saat itu, untuk menyelamatkan putrinya, dia melompat turun dari lantai 10 tanpa pembelaan. Berapa banyak orang tua yang bisa melakukan itu? Pada akhirnya, Valentine mengatakan bahwa sebaiknya jangan memberikan dia kepada ayahnya. Biarkan mereka memiliki perasaan. Sekali lagi karena ibunya ingin mendapatkan bayinya kembali, memaksa mereka untuk berpisah. Ini terlalu kejam. Pada akhirnya, hakim menyatakan anak itu harus tinggal bersama orang yang paling dia sayangi. Pada akhirnya, Valentine memenangkan. Tapi Julie tidak keberatan. Dia melamar penilaian paternitas. Hasilnya mengejutkan semua orang. Valentine bukan ayah biologis putrinya. Dia tercengang di tempat. Masa lalu jelas di depan matanya. Dia telah melakukan banyak hal tetapi hasilnya adalah dia membesarkan anak untuk orang lain. Tidak mengherankan, Valentine kehilangan hak asuh. Sebelum pergi, Maggie memeluknya erat, melekat padanya dan tidak ingin meninggalkannya.
Jadi mengambil kesempatan ketika Julie memanggil mobil di luar. Valentine membawa Maggie memanjat tembok dan melarikan diri. Kali ini mereka menggunakan metode yang sama untuk kembali ke Meksiko. Mereka berdua melompat ke sungai, memancing bersama, menikmati dunia milik mereka sendiri. Julie sangat marah. Dia menemukan bos Valentine untuk bertanya di mana dia. Berkali-kali ditekan, tidak tahan lagi, akhirnya berkata jujur. Ternyata 4 tahun yang lalu putrinya ditemukan sakit parah. Pria yang selalu dikatakan semua orang adalah orang tidak bertanggung jawab. Yang selama 4 tahun itu, dia bangun-bangun setiap pagi. Juga takut bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk dia dan putrinya. Jadi dia memenuhi semua permintaannya. Julie akhirnya menyerah memperjuangkan hak asuh. Dia pergi ke Meksiko dan seluruh keluarga menjalani hari-hari yang baik. Suatu sore, fajar keemasan menerobos awan, mewarnai laut. Burung camar terbang di atas kepala. Maggie telah meninggalkan dunia selamanya. Tanggung jawab membuat pria belajar menjadi dewasa. Dan cinta membuat pria menjadi kuat. Karena cinta, Valentine mengatasi ketakutannya. Dari playboy dia menjadi ayah yang layak. Dia telah belajar menghadapi hidup yang tidak kekal.